Bagaimana kita mau bicara tentang perdamaian saat ini? Kalau kita menjadikan agama itu sebuah profesi ataupun eee, nubuatan tadi ya, ataupun ya paling tidaknya, paling rendahnya adalah sebuah ramalan lah. Maka kita tidak akan menjadikan perbuatan yang ada di dalam perang ini saat ini itu sebuah kebenaran, tidak. Kita akan berani mengatakan salah pada hal yang salah, benar pada hal yang benar. Karena sungguh saya percaya ya, orang Kristen, sekali lagi orang Kristen, itu akan melihat bahwa apapun yang dihasilkan oleh perang itu tidak mungkin perdamaian. Ya, apapun yang dihasilkan oleh perang itu tidak baik. Tidak ada keuntungan sama sekali dalam perang dan juga tidak ada keuntungan di dalam kita membela mati-matian kepada pihak yang sedang berperang. Karena barang siapa menang oleh pedang, maka dia akan binasa oleh pedang juga. Seperti dikatakan oleh Nabi Nathan kepada Daud, ya, perkataan Tuhan di dalam 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Jadi ketika Daud itu menaruh Uria di depan barisan soldier gitu ya, untuk mereka berhadapan dengan musuh dan akhirnya Uria mati, itu adalah rencana pembunuhan dan Tuhan akhirnya ya dalam tanda kutip mengutuk setiap keturunan Daud itu pasti akan saling membunuh dengan pedang. Bahkan itu terjadi di zaman Raja Daud yang dikatakan adalah raja besar bagi orang Israel, raja terbesar bagi orang Israel. Bagaimana kita mau bicara tentang perdamaian saat ini? Artinya tidak ada perdamaian sampai saat ini yang bisa diusahakan oleh manusia di bumi ini. Kecuali nanti ketika kerajaan Allah itu, Yerusalem baru itu turun ke bumi. Makanya saya katakan percuma juga kita mati-matian ya sobat semua membela juga Israel dan Yerusalem saat ini yang sedang berperang. Kenapa? Karena Yerusalem baru itu adalah kerajaan Allah yang turun ke bumi, bukan Yerusalem yang saat ini ada di dunia, bukan. Meski ada saja, ya kita tidak bisa memungkiri ya ajaran-ajaran ekstrim yang justru menjadikan agama ini sebagai alat mereka di dalam memihak salah satu daripada pihak yang sedang berperang. Ya, contohnya sebuah hadis yang salah gunakan mengatakan bahwa berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah mereka yang kufur kepada Allah. Berperanglah, janganlah kalian berlebihan dalam membunuh, jangan kalian lari dari medan perang, jangan kalian memutilasi, janganlah kalian membunuh anak-anak, perempuan, orang tua yang sepuh dan rahib di tempat ibadahnya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1731. Nah, kata-kata berperanglah di sana itu jelas adalah sebuah perintah Muhammad kepada Muslim untuk jangan mundur dari medan perang. Perangilah orang-orang kufur, orang-orang kafir, termasuk Kristen dan juga Yudaisme di sana. Juga ada namanya hukum kisas. Di dalam Muslim itu hukum gigi ganti gigi atau hukum nyawa ganti nyawa, nyawa dibayar nyawa. Ya, misalkan di dalam Quran surah Al-Baqarah 194, oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Jadi kalau ada orang menyerang kita, ya kita balas dia dengan serangan yang setimpal. Cuma masalahnya gini, gimana kalau misalkan apa yang dilakukan oleh negara kufur atau kafir tadi, itu adalah untuk membalas atas perbuatan daripada negara muslim yang sebelumnya menganiaya mereka. Jadi saling perang dalil gitu. Ya ini seperti rantai setan, gak ada habisnya kalau mau memakai ayat tadi itu sebagai pegangan gitu ya di dalam berperang. Ya kan? Nah tentu ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sang teladan, yaitu Yesus sang Mesias, Yesus sang Al-Masih. Ya, ketika dia di dalam Matius pasal 26, ya di Taman Getsemani, ketika dia ditangkap, ya dia siap untuk dibawa, dihakimi. Ketika Petrus menghunuskan menghunuskan pedangnya, ya untuk membela Tuhan Yesus katakan, sarungkanlah pedangmu. Ya, apakah kamu tidak tahu bahwa aku sanggup meminta kepada Bapa lebih dari 12 legion, 12 pasukan malaikat untuk datang membantu aku. Tapi kalau misalkan begitu, bagaimana akan digenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci bahwa aku harus mati, berkorban demi manusia bisa bebas daripada hukuman kekal di neraka, demi manusia bisa masuk kembali berdamai dengan Allah. Ya, bagaimana itu bisa dinubuatkan kalau tidak ada pengorbanan yang mengakhiri rantai
balas dendam tadi. Jadi sebenarnya cukuplah doakan ya supaya Israel, Palestina, Iran itu mereka melembut hatinya, mereka banyak yang bertobat ya menjelang kedatangan Mesias nanti mereka percaya ternyata Yesus benar-benar hanya satu-satunya harapan dan mereka akhirnya diselamatkan karena itu. Tidak usah kita ikut-ikutan campur tangan membela mereka di dalam peperangan. Nggak ada gunanya juga bagi bangsa kita. Ya, jadi sobat, dua hal tadi yang penting untuk kita ingat ya, untuk kita sama-sama renungkan bahwa perdamaian itu tidak pernah ada sesungguhnya dunia ini ya. Yang namanya board of peace, apapun itu namanya, ya, itu adalah buatan manusia yang tidak akan bertahan lama. Dan karena itu kita mungkin patut mulai bertanya pada diri kita sendiri, berjaga-jaga supaya kita tidak masuk ke dalam perangkap mereka ya, ke dalam perkataan mereka, janji-janji mereka yang manis yang sudah sejak dulu itu dibuatkan supaya kita masuk ke dalam perangkap mereka dan endingnya kita malah hancur. Karena kita tahu tadi yang kedua ya bahwa peperangan ini yang saat ini terjadi itu sudah merupakan pengulangan pola yang sama dengan sejarah yang sudah ada dulu, di mana dalangnya selalu berganti-ganti topeng, berganti wajah ya, dan mereka ini nanti kelak juga akan melawan ya, melawan kerajaan Allah, melawan Tuhan. Dan nanti di mana kita? Apakah kita adalah di pihak orang yang melawan Tuhan, yang justru berusaha menciptakan perdamaian dunia, tetapi kita nanti melawan perdamaian daripada Tuhan, melawan perdamaian daripada Mesias, atau kita bersyukur kalau kita ada di pihak Tuhan, pihak Mesias. Ya, di mana kita? Apakah kita nanti menjadi orang yang punya andil, ya, mempertahankan negara supaya negara kita Indonesia ini eksis, atau kita malah sibuk, ya, membantu negara yang sedang berperang? Nah, kiranya ini menjadikan perenungan bagi kita semua supaya kita tidak juga termakan oleh media-media hoax yang setiap hari ya bukan hanya isinya, headline-nya saja sudah hoax gitu ya, sudah melenceng dari kebenaran dan bahkan menggiring kita kepada opini yang berseberangan dengan fakta yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua.